وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun lagi kepada hamba-hambanya. Menjual dirinya, maksudnya mengorbankan semua yang dia miliki demi untuk berhijrah di jalan Allah. Siapa orang yang dibahas di dalam ayat ini? Sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini sahabat berasal dari Italia. Wah, ada juga sahabat dari Italia? Ya, Roma. Dia dari Italia. Cuma memang ada ikhtilaf, pada yang bilang dia dari Italia tapi bukan orang Italia, orang Arab, keturunan Eropa gitu. Jadi kayak bule-bule campuran gitu deh. Ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia datang ke Mekah untuk berdagang, jadi orang kaya raya di Mekah. Begitu dia mau hijrah, dihadang di tengah jalan oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy, dan mengatakan, "Ya Suhaib, kalau kamu mau berhijrah, silakan hijrah, tetapi jangan pernah membawa harta-harta yang ada di kota Mekah. Karena dulu kamu datang ke sini dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kalau kamu mau pergi, kamu pergi dan tidak boleh bawa apa-apa. Kecuali kalau kamu mau tetap di Mekah dan bersama kami, maka harta itu tetap milikmu. Silahkan kamu pilih." Akhirnya dia mengatakan, "Saya memilih Allah dan Rasul. Silakan kalian ambil semua sampah-sampah dunia itu, saya tidak masalah. Saya memilih Allah dan Rasul." Hijrahlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi jalan kaki sendiri selain Ali bin Abi Thalib yang jalan kaki. Dan belum tentu seorang ustadz, alim, kiai, habib bisa mendapati hal yang demikian. Diwafatkan di rumah Allah dalam keadaan yang terbaik saat akan menunaikan salat subuh. Dan salat ini adalah di antara waktunya yang langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat siang dan malam. Tersebut dalam Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78. Tadi antum sudah bacakan, saya dengar dari luar Asy-Syu'ara tadi sampai ayat ke-80. Di Quran surah ke-17 ayat 78 Allah kemudian menerangkan waktu-waktu salat dan mengistimewakan waktu subuh. Semua salat penting. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu penting. Bahkan mesti dijaga, jangan sampai telat kata Allah. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawat, ayo jaga waktu-waktu salat. Jangan tertinggal, jangan terlambat kata Allah. Jangan terlambat, jaga. Jaga, tunaikan tepat pada waktunya. Kalau bapak ibu terfikir misalnya untuk terlambat, rasakan saja, mungkin itu panggilan yang terakhir kita menunaikan salat. Saudara kami tadi, seorang lelaki usia 65 tahun datang ke masjid dengan kebiasaannya, dan benar kata Nabi, seorang akan diwafatkan berdasarkan kebiasaannya. Siapa yang berzikir la ilaha illallah, nanti pas mau mati dia, itulah yang datang terngiang-ngiang di telinga. Sama macam orang sering dengar lagu, apa lagu yang sering didengarnya, itulah yang sering terngiang-ngiang di telinga. Maka apa zikir yang paling sering kau sebut, itulah yang paling sering terngiang nanti waktu kita mau mati sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti mempunyai kegiatan yang sangat digemari. Hobi merupakan kegiatan yang digemari setiap individu. Hobi atau kegemaran tersebut itu hanya dekorasi kehidupan. Ibarat makanan, itu hanya sambal atau kerupuk saja. Bukan hal yang pokok dan prinsip dalam keseharian kita. Maka, memposisikan hobi seolah seperti prinsip primer adalah sikap berlebihan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Dan bahkan akan membuang-buang waktu untuk suatu hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana jika hobi yang sering kalian lakukan ternyata malah dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut suatu kebiasaan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Tidur dengan telungkup atau tengkurap. Tidur telungkup atau tengkurap merupakan tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada beberapa ulama yang menghukuminya makruh, namun tidur seperti ini juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.
karena mengandung mudorot pada kesehatan. Nabi lewat di hadapanku saat aku sedang tidur tengkurap. Beliau menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Beliau bersabda, "Wahai Junaidib, tidur seperti itu seperti berbaringnya penduduk neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Melakukan operasi plastik. Operasi plastik, yang dilakukan untuk mengubah bentuk hidung, bibir, dan bagian tubuh lainnya kini semakin marak. Tak cuma ramai di antara para wanita, tapi juga pria. Operasi plastik sejatinya, dilakukan untuk mendapatkan bentuk wajah atau tubuh yang lebih sempurna. Tapi, tak sedikit juga mereka yang melakukan operasi plastik untuk memperbaiki kecacatan. Jika kalian melakukan operasi plastik, bukan karena keterpaksaan akan kesehatan, atau hanya untuk memenuhi hasrat untuk mengubahnya menjadi cantik, maka itu dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun alasannya. Karena telah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. 3. Mencela makanan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah lepas dari segala aktivitas primer, seperti makan, minum, tidur, berjalan, berbicara, buang air dan lain-lain. Semua aktivitas tersebut membutuhkan adab, atau tata cara yang baik dan benar, begitupun aktivitas yang berkaitan dengan makan. Salah satu kebiasaan dan hobi beberapa orang, ada yang suka sekali mencela makanan. Hal ini merupakan pekerjaan yang dilarang oleh agama Islam. Karena makanan adalah suatu rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti secara tidak langsung, mereka yang mencaci itu tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera, suka, beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5409 dan Muslim nomor 2064. 4. Percaya ramalan bintang atau zodiak. Zodiak adalah kata yang tak asing lagi di kalangan anak muda. Bahkan, tak sedikit orang mempercayai ramalan zodiak, baik itu tentang ramalan zodiak soal percintaan, rezeki, karir dan lainnya. Dalam agama Islam, mempercayai zodiak itu hukumnya haram. Tak hanya itu saja, bagi umat Islam yang mempercayai ramalan zodiak ternyata mendapatkan dosa yang besar, dan azab yang pedih. Percaya ramalan bintang atau zodiak, merupakan salah satu hobi atau perbuatan syirik yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak percaya takdir, yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. 5. Memakai atau menyambung rambut palsu. Banyak dilakukan beberapa orang, hobi menyambung rambut palsu ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu rambut sendiri maupun rambut orang lain. Mengenai wig atau rambut palsu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah rambut tiruan atau rambut buatan, rambut palsu, sebagai penutup kepala. Wig atau rambut palsu, yang umum digunakan oleh para wanita maupun pria, pada dasarnya ada dua macam, yaitu rambut manusia asli, dan rambut tiruan dari bahan sintesis. 6. Bertato. Bertato sudah banyak dilakukan, dan jadi hobi bagi peminatnya, entah itu kalangan wanita maupun pria. Namun, apabila tato yang sudah terlanjur dibuat seperti contohnya, orang yang baru bertaubat, atau mualaf. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang penghapusan, atau menghilangkan tato tersebut. Penghilangan tato tidak diwajibkan, bila ada kekhawatiran membahayakan organ tubuh yang bersangkutan, seperti wajah atau telapak tangan.
Hukum yang kedua yakni, tetap ada kewajiban menghilangkan tato, bila tidak ada kekhawatiran akan timbul bahaya dari penghapusannya. Allah melaknat orang yang membuat tato, dan orang yang meminta dibuatkan tato. Orang yang meminta dicabutkan bulu alisnya, orang yang menghias giginya untuk mempercantik dirinya, dan orang yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Memanjangkan kuku. Memanjangkan kuku, sebenarnya tidak haram dalam Islam, namun jatuhnya adalah makruh. Hal ini didasari oleh ketika kuku dibiarkan memanjang melebihi jari jemari, dapat menghalangi masuknya air wudhu ke dalam sela kuku bagian dalam. Selain itu, memiliki kuku panjang membuat potensi kuku menjadi sarang kuman, dan bakteri yang bisa membahayakan kesehatan tubuh. Memanjangkan kuku sudah menjadi hobi yang digemari dan banyak peminatnya, mungkin sangat populer di kalangan remaja. Selain memanjangkannya, ternyata ada yang mengecat bahkan menyambungnya. Sebenarnya hobi ini tidak banyak memiliki manfaat. Kami diberi batasan dalam memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, yaitu itu semua tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Hadis riwayat Muslim nomor 258. Pada prinsipnya, hobi duniawi dihukumi sesuai kontennya. Jika hobinya pada konten atau aktivitas yang halal, maka dinilai halal. Jika pada yang makruh atau haram, maka tentu hobi tersebut juga makruh dan haram. Hukum itu berjalan mengikuti sebabnya. Jadi, jika sebabnya memunculkan hukum halal, atau makruh, atau haram, maka begitulah hukumnya. Untuk hobi sepeda, memelihara burung, pada prinsipnya keduanya adalah hobi yang halal. Sahabat Nabi pun ada yang memelihara burung, seperti Abu Numair, burungnya bernama Nugair. Sepeda bisa dijadikan sebagai sarana olahraga. Di sisi ini, maka tidak masalah dan baik-baik saja. Itulah beberapa hobi atau kebiasaan dilakukan orang dalam kehidupan kesehariannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki kebiasaan yang tidak bermanfaat yang hanya akan membuang-buang waktu kita. Amin ya robbal alamin. Alangkah baiknya jika kebiasaan atau hobi kita tertuju hanya kepada hal-hal yang bermanfaat, misalnya dalam hal ibadah seperti mengaji, zikir, sholat, dan hal-hal yang baik lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.